Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Eksan dengan NIM 858595822. Predi saya yaitu PGSD Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kita masuk yang pertama, yaitu hubungan timbal balik filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berpendudukan sebagai landasan utama yang mengatur dan menguatkan keberadaan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menentukan hakikat, struktur keilmuan, serta nilai-nilai dasar yang melekat pada pendidikan. Berkat filsafat ilmu, pendidikan bukan sekedar aktivitas rutin, melainkan memiliki dasar pemikiran yang kokoh, terarah, dan memiliki keilmuan yang sah. Nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam pendidikan juga bersumber dari pandangan filsafat yang dianut. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat penerapan dan pengujian gagasan-gagasan filsafat agar tidak hanya menjadikan teori semata, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan manfaatnya. Masalah-masalah yang muncul dalam dunia pendidikan juga menjadi tantangan bagi filsafat untuk terus berpikir, berkembang, dan menyempurnakan gagasannya. Hubungan ini berjalan saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. 2. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama yang sangat tajam untuk membedah setiap persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya, yaitu yang pertama, ontologi, membahas tentang hakikat, menjawab pertanyaan, apa itu pendidikan, apa hakikat manusia yang dididik, dan ilmu yang diajarkan. Ini menjadi dasar agar kita tidak salah arah dalam merancang sistem pendidikan. Yang kedua, ada epistemologi, membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, menjawab pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan ilmu pendidikan yang benar, metode apa yang tepat digunakan. Ini menjamin proses pembelajaran dan penelitian dilakukan dengan cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada aksiologi, membahas tentang nilai dan kegunaan, menjawab pertanyaan, untuk apa pendidikan dipelajari, nilai dan kebaikan apa yang ingin dicapai. Ini memastikan pendidikan memiliki makna dan manfaat nyata bagi kehidupan. Ketiga hal ini bekerja bersamaan untuk menganalisis dan mencari solusi atas setiap masalah pendidikan secara mendasar dan tepat sasaran. 3. Contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu terlihat nyata dalam berbagai aspek pendidikan, antara lain dalam kebijakan pendidikan. Misalnya, kebijakan pendidikan yang berpusat pada siswa. Kebijakan ini lahir dari pemikiran filsafat bahwa manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan secara aktif demi tujuan membentuk pribadi yang mandiri dan berkarakter baik. Kedua, dalam penyusunan kurikulum, keputusan mengenai materi apa yang diajarkan, cara menyusunnya, dan tujuan yang ingin dicapai, semuanya didasarkan pada nilai dan pandangan filsafat. Contohnya, memasukkan pendidikan karakter karena dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Saat guru memilih metode diskusi atau praktik, itu adalah keputusan berdasarkan pemikiran bahwa pengetahuan lebih mudah dipahami jika dialami dan dihayati. Guru juga tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab yang merupakan penerapan nilai filsafat.
Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang saya bicarakan tadi yaitu filsafat ilmu merupakan fondasi sekaligus alat utama yang membuat ilmu pendidikan menjadi kokoh, jelas arahnya, dan bermanfaat. Hubungan keduanya bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu menguatkan pendidikan dengan pemikiran yang mendalam dan pendidikan mengembangkan filsafat ilmu melalui praktikum dan pengalaman nyata. Sekian, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.